Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, siapa dia? Abdurrahman putra Sakhr radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Artinya, apa saja yang aku larang kalian, nahaan, larang, fajtanibu, maka jauhilah. Fajtanibu, jauhilah. Wa ma amartukum bihi, amaro bi, dan apa saja yang aku perintahkan kalian, fa'tu, kerjakan. Mas tata'tum, semampu kamu. Fa innama ahlakal lazina min qablikum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ahlaka binasa. Apa yang membuatnya binasa? Kasratu masailihim, banyak nanya. Banyak nanya menimbulkan masalah. Banyak masalah jadi hancur. Tidak dalam artian fisik saja, ajarannya hancur. Berikutnya, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini kehancuran sebab yang kedua, yaitu menyalahi Nabi. Maksudnya tidak taat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita kembali. Mana haitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku larang, jauhi. Kemudian apa yang aku perintah, kerjakan. Yang pertama, memberi informasi agama itu isinya dua. Perintah, larangan. Larangan, perintah. Kalau saja diilustrasikan agama itu nilainya 100 jumlahnya, 50% larangan, 50% perintah. Maka kata Nabi dalam hadis ini, yang lebih dulu diinformasikan, yang aku larang itu jauhi. Kalau kata Nabi yang aku larang jauhi, udah jangan banyak tanya. Itu maksudnya. Nggak usah dipertanyakan kenapa dilarang. Contoh umpamanya, babi haram. Kan dilarang tuh. Yeah. Jangan banyak nanya. Kepo. Ini umumnya orang sok pinter nanya. Oh, ternyata gitu. Nanyanya begini, kenapa dilarang? Oh, ternyata ada kandungan apa itu? Cacing pita. Siapa tuh yang pernah makan babi? Hah? Ya udah, jangan pada cerita. Cacing pita. Pertanyaan, timbul masalah nggak itu? Emang benar begitu? Allah melarang babi untuk dimakan, dikonsumsi karena ada cacing pita. Nah, orang sebelah sono memang setiap hari konsumsinya itu. Aman-aman aja. Nah, itu. Oleh karena itu, larangan-larangan, perintah-perintah, itu kan sifatnya ta'abudi.
Ta'abudi itu ritual. Ta'abudi bukan medan akal. Ketika ketika medan ta'abudi notabene bukan medan akal, dicoba dirasionalkan, itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya bagaimana? Bukan cuma memperkuat, tetapi memperlemah. Nah, itu menjadi memperlemah. Sejatinya akal itu kan memperkuat. Kalau memang di bidangnya, bidang yang harus dirasionalkan. Udah kebayang ya? Umpamanya dalam konteks perintah, sholat. Udah jangan tanya, sholat. Ini diakal-akalin, dicoba-coba, dicari, muncul masalah, dihubungkan sama kesehatan. Ya betul. Dihubungkan itu olahraga itu. Duduk begini maknanya ini. Itu kan mengkerdilkan sholat. Emangnya itu tujuan sholat. Lah banyak orang yang nggak sholat, olahraganya merajin, sehatan dia. Itu maksudnya. Akhirnya kalau hadis berikutnya itu ahlakal ladzina min qablikum, banyak umat sebelum kalian itu rusak karena banyak nanya. Banyak nanya bukan datang ke guru terus nanya, bukan mempermasalahkan masa ini. Walaupun pada mulanya positif niatnya. Sudah kata olahraga. Sholat olahraga. Rada kesel juga sih emang. Sholat udah. Dan banyak tanya. Maka Nabi bersabda, manahaitukum anhu fajtanibuh. Khomer dilarang. Jangan minum khomer. Titik udah. Banyak wilayah tertentu malah khomer menjadi nikmat. Enggak apa-apa, apalagi datang musim dingin. Nah itu kan mengkerdilkan larangan Allah. Hurrimat alaikum, apa itu? Yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi' linnas. Terus la taqrabus shalah wa antum sukara. Terus habis itu baru hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Bukan itu. Innamal khamru wal maisiru ridsun. Seolah di situ nanya. Maka Allah menjawab, min amalis syaiton. Itu kan udah kunci mati. Titik. Gitu khamr. Nah kalau kemudian memang dirasionalkan dalam konteks memperkuat agar kelompok orang-orang yang baru menerima kalau rasional, ya ada positifnya. Ada positifnya. Oh iya boleh jadi Islam melarang khamr. Oh boleh jadi Islam melarang judi. Ya kembali kepada persoalan. Ini memberi informasi agama isinya dua. Larangan, perintah. Kalau dilarang, udah jauhin. Baru berikutnya, wama amartukum bihi, sisi kedua agama perintah. Yang aku perintah, fa'tu minhu. Fa'tu minhu laksanakan. Tapi giliran perintah, laksanakan, ditambahin mas tata'tum. Sesuai kemampuan. Apa maknanya? Perintah jauh lebih berat. Melakukan perintah lebih berat ketimbang menjauhi larangan. Maka melakukan perintah ditambahin mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan. Kalau meninggalkan kan nggak perlu tenaga. Kalau melakukan perintah perlu tenaga. Sholat perintah.
Zakat perintah. Banyak nggak godaannya? Banyak. Sholat perintah. Maka lawannya jangan tinggalkan. Kan? Ya udah Franti, jangan tinggalkan. Jangan tuh larangan. Itu mah nggak pakai tenaga. Paham? Jangan sholat. Bagaimana meninggalkan sholat? Tidur. Tidur pakai tenaga. Agak. Perintahnya zakat. Suruh bayar zakat tuh pakai tenaga. Mikir. Banyak godaan. Tapi kalau perintahnya jangan zakat. Dia mau tinggalkan itu zakat. Pakai tenaga apa enggak? Kagak. Dia lupa-lupain aja. Tenaga. Ya. Wa ma amartukum bihi, perintah yang aku berikan faktu akan mas tatoktum, semampu kalian. Apa artinya sungguh-sungguh? Bukan, jangan dimaknai ala kadarnya, jangan. Sesuai dengan kemampuan, bukan. Harus sungguh-sungguh. Nggak kebayang. Kalau perintah contohnya sholat umpamanya, maka pertanyaan mendasar dalam konteks hadis ini, betulkah sholat tadi yang kita laksanakan itu sudah maksimal kesungguhan kita? Tuh, ini menunjukkan sungguh-sungguh. Saya berilustrasi yang lain dari pendekatan bahasa. Perintah takwa itu udah included dari bahasa yang dipakai oleh Allah, mewajibkan sungguh-sungguh. Ittaqu, asalnya wako, fa'ala. Di pola ifta'ala, jadi iwtaqo. PL kalau tambahannya tak, itu alif tak, itu menunjukkan kesungguhan. Dan itu yang dipakai oleh Allah, waqah jadi iwtaqo. Iwtaqo wawunya diganti sama tak jadi ittaqo. Fi'il amarnya ittaqu, takwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya mastata'tum. Bukan sekedarnya semampu kamu. Bukan. Sungguh-sungguh. Paham itu? Tuh giliran amar. Oleh karena itu, memahami hadis ini mendorong kita. Apapun perintah Allah, sholatkah, zakatkah, belajarkah, hajikah, itu harus sungguh-sungguh. Namanya mastata'tum. Giliran nahi nggak pakai mastata'tum. Kenapa? Gampang. Melaksanakan larangan maksudnya ya. Melaksanakan larangan itu lebih ringan. Paham melaksanakan larangan? Melaksanakan, meninggalkan. Saya berilustrasi lagi. Ada kaidah usul fikih begini. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah melakukan sesuatu berarti larangan meninggalkannya. Perintahnya sholat, larangannya tidak sholat. Kita tidak sholat, nggak perlu tenaga. Nggak perlu tenaga, nggak perlu ditambahin mastata'tum, semampu kamu. Nah, bertentangan dengan semangat syariat. Paham? Mudah itu melaksanakan, meninggalkan larangan.
Oke, kembali. Ittaqu, takwalah sungguh-sungguh. Mana ada takwa ala kadarnya. Ini dia, tambahan alif ta. Kita lihat bab haji. Nabi ditanya sama Jibril pada hadis yang lalu, akhbirni anil Islam. Kasih tahuku apa itu Islam. Pertama, antas hada. La ilaha illallah. Syahadat. Syahadatna tauhid, syahadat rasul. Antuqimus sholah. Terus antasum Ramadan. Antukti zakah. Baru antahujal baita manis tato'a. Hijul bait maksudnya. Hijul bait manis tato'a. Pahami cara kebahasaan ini istato'a. Pergi haji. Orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bukan main-main. Karena haji lebih berat. Maka ada kata manis tato'a ilaihi. Istato'a asalnya to'a. To'a artinya taat. Ditambahin alif sin ta. Taatnya sungguh-sungguh. Ada kesan kesungguhan. Boleh bandingkan. Orang yang simpanannya banyak, umroh itu enteng. Haji juga enteng. Haji termahal yang pakai apa namanya itu plus gitu. Berapapun terbayar. Bandingkan dengan orang yang nabung dulu, tukang sol sepatu, lover surat kabar, nabung, dicelengin, mau pergi haji. Ya, boleh bandingkan. Mana yang sungguh-sungguh? Ya nggak punya. Kalau yang itu nggak ada istilah sungguh-sungguh. Apalagi namanya naik pesawat biasa. Dia ke luar negeri. Kembali ke pokok persoalan. Nabi bersabda ketika cerita menyuruh tentang perintah itu diiringi mas tato. Bersedekah perlu kesungguhan apa enggak? Oh luar biasa tantangannya. Ya, ya. Fa innama ahlaka alladzina min qablikum. Sesungguhnya orang sebelum kamu itu dihancurkan, dirusak. Oleh apa? Kasrotu masailihim. Banyak nanya. Nanya maksudnya ini apa hukumnya? Bukan gitu. Nanyanya sama persoalan Allah. Kenapa sih sholat? Kenapa sih babi diharamkan? Judi diharamkan? Khomer diharamkan? Nah itu adalah turunan dari pertanyaan sebagai simbol kedurhakaan pertama, yaitu iblis. Kata Allah, sujud. Udah jangan banyak nanya, sujud sama Adam. Nanya. Hancur, rusak. Rusak bukan dalam artian fisik saja, tapi bisa jadi fisik karena bermula dari pikiran rusak. Nanyanya gimana? Kenapa sih? Saya kan udah sujud sama Allah. Ini disuruh sujud lagi sama Adam. Itu kerusakan pertama. Akhirnya jawaban dia la asjudu illa laka. Simpulan tuh yang buat dia rusak lalu dilaknat. Aku tak mau sujud kecuali hanya kepada engkau. Bagus apa enggak? Oh, bagus sekali.
Bagus sekali. Ya, dalam tanda petik. Akhirnya dulu pernah viral, ada yang memviralkan konsep bahwa iblis itu lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena tauhidnya lebih murni, nggak mau sujud kepada selain Allah. Muncul banyak pertanyaan lagi dalam konteks usjudu li Adam apa sajadu illa iblis. Itu maksudnya rusak karena banyak membuat masailihim. Masalah dari salah bertanya. Masalah muncul awalnya bertanya. Iya. Kenapa itu zina dilarang? Udah diutak-atik sama dia. Akhirnya dirancang, boleh nggak apa-apa. Di frame sedemikian rupa sehingga jadi disertasi doktor di Jogja yang menghalalkan zina. Apa itu rasio mereka? Rasio mereka yang dari Al-Quran. Bahwa si Tuhan boleh di Al-Quran itu menikah dengan budak perempuan, boleh. Nah, maka secara meleset timbul masalah. Dalam Islam, ketika tuan ingin memperistri budak perempuannya, langsung dinaikin. Nggak usah pakai nikah. Otomatis dong di rumahnya, bukan di jalanan. Mereka menyimpulkan. Simpulannya zina boleh, yang penting jangan di jalanan. Nggak ketahuan. Padahal tujuan Islam membolehkan si tuan menikahi budak perempuannya justru mulia dalam rangka menghapus perbudakan. Kalau dinikahi sama tuannya, langsung nggak pakai nikah itu cara nikah. Kan berarti bukan budak lagi. Maka lahir anaknya, bukan anak budak. Itu dianalogikan secara salah. Oh, dianggap zina. Dia nggak paham bab nikah. Kalau tuan sama budak, nggak usah nikah pakai penghulu, pakai saksi, nggak usah. Langsung. Dari mana ceritanya langsung? Kan itu udah miliknya. Istri itu bisa tidur sama dengan suami karena miliknya. Cuma bahasanya kalau budak, auma malakat aimanukum. Kalau yang kita pada umumnya dijadikan milik dengan kata-kata Allah juga, ankah tuka, wa zawwajtuka. Apa kata Nabi di sini? Yang suka ngorek-ngorek persoalan ibadah ritual itu dirasiokan. Innama ahlakal ladina min qablikum kasrotu masailihim. Banyak mempermasalahkan gitu kurang lebih. Ini jailun fil ardi khalifah. Semua kita ini khalifah. Dimasalahkan. Nggak ada khilafah dalam Islam. Timbul masalah nggak? Ribut. Kalau jadi ribut, hancur. Hancur nggak? Berantem. Itu kasratu masailihim. Innama ahlaka. Tinggal melaksanakan. Kata Allah perintahnya, as-sariq was-sariqatu faqta'u, potong. Udah laksanakan. Pikir. Kan kesian. Kan ada cara-cara. Hancur apa tidak? Hancur. Itu penjara, pencurian, enggak. Kepenuhan. Itu maksudnya rusak. Binasa. Hancur. Karena banyak masalah. Banyak masalah, banyak dipermasalahkan. Apaan yang dipermasalahkan? Perintah sama larangan. Maka Nabi menjadi penting untuk berpesan. Mana haitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tu. Kenapa terus dijawab? Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masail.
Apalagi yang membuat hancur? Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Karena ikhtilaf berselisih. Mereka berselisih kepada Nabi. Maksudnya nggak taat. Nabi sekarang kan nggak ada. Nggak taat kepada Nabi, kepada hadis. Jadi kalau pencuri potong. Nggak taat. Hancur apa enggak? Hancur. Persis Nabi bersabda. Filosofisnya tinggi sekali. Asari potong. Maksudnya menyelamatkan generasi lain, orang lain, bukan si pencuri, agar tidak mencuri. Gimana cara Allah? Potong. Nanti pada takut. Jadi yang diselamatkan oleh Allah itu yang belum pada kena penyakit mencuri. Kalau yang udah karena terbukti udah dilaksanakan hukumnya. Kayak zina dirajam sampai mati. Itu maksud Allah, maksud syariat menyelamatkan generasi yang belum pada zina. Ini yang salah yang diselamatkan. Udah tahu salah, masih ditolong-tolong. Dengan ya hukum yang dianggap manusiawi. Kalau dirajam nggak manusiawi. Artinya apa? Dia menyelamatkan orang yang telah benar-benar salah. Tetapi tidak menyelamatkan generasi yang lain. Itu ikhtilafu anbiyaihim. Menyalahi, tidak taat, tidak turut, tidak patuh kepada perintah dan larangan Nabi. Notabene adalah Allah. Maka terjadi apa yang terjadi? Pencurian tak henti, malah lebih merajalela. Demikian juga korupsi. Perzinahan juga begitu. Juga terkait yang lain. Pada ogah sama Islam. Kata Al-Quran umpamanya begini. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya. Ikutin. Orang beriman jangan angkat pemimpin yang kafir gitu orang. Enggak. Iya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masail waqtilafuhum ala anbiyaihim. Selesai. Ada tanya boleh? Hadis 9 ini. Kesel. Ya. Nah, kalau nggak ada yang ke-10. Ntar digabung lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, si Abu Hurairah yang berkata. Apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala thayyib. Allah itu baik. Allah itu suci. Allah itu bersih. Allah itu sempurna. Thayyib. Layak balu, dia tak menerima illa thayyiban. Kata-kata, niat, kata-kata, perbuatan. Bukan cuma thayyib dalam artian makanan minuman saja. Ya, kalau berkata dia nggak terima yang kotor-kotor, terima yang baik-baik. Itu maksudnya innallaha thayyib. Yang kotor dia nggak ngajarin. Kotor dalam artian hati ada sombong, ada dengki, ada hasud, ada nipu-nipu, kotor itu kotor. Dan dari sekian yang kotor adalah kekufuran, kemusyrikan. Maka Allah sendiri bilang, ridsun. Ridsun. Ridsun najis kotor. Maka dia nggak terima. Illa thayyiban. Dia baru terima yang baik-baik.
Wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah menyuruh orang beriman bima amara bihil mursalin, sesuai dengan yang diperintahkan kepada Rasul. Dari sekian perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul, apa itu? Dikemas dalam sebuah kata, namanya taat. Lalu Allah juga menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, taat pada Allah. Kita nggak kenal Allah kalau nggak ada Rasul. Maka yang kedua, wa atiur Rasul. Kita nggak kenal Rasul dan ajarannya kalau nggak ada ulama. Wa ulil amri. Dulu di zaman Nabi nggak ada dikotomi antara ulama sama umaro. Umaro itu ulama semua. Ya, dia bukan mengatur urusan politik, dunia ekonomi saja, urusan agama juga. Seperti yang sudah dicontohkan ketika Nabi di Madinah bukan cuma sebagai Nabi, tapi dia juga sebagai khalifah. Itu nggak ada dikotomi. Dikotomi berikutnya itu adalah karena tuntutan zaman. Semakin jauhnya, semakin terbatasnya pengetahuan manusia. Ada yang ahli di bidang agama saja. Ada yang ahli di bidang umum. Dan pembidangan itu pun muncul berikutnya. Ya, jadi innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ini apa ya? Berikutnya Pak Jamal. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, diantaranya halal. Diantaranya, ya, makna thayyibat, makna diantaranya maksudnya halal. Ya, wa'malu solihan, beramal soleh. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Summa zakara rajula yutilus safar. Kemudian dia Nabi menyebutkan, menceritakan seseorang laki-laki, seseorang saja yang melakukan perjalanan jauh. As'asa, lelah. Tanda-tanda kelelahan kelihatan bahwa dia aghbaro, wajahnya berdebu. Padang pasir jalan. Ya muddu yadaihi ilas sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, manggil-manggil ya Allah. Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa masrabuhu haram. Minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya yang dipakai juga haram. Wa ghuziya bil haram. Dia makan juga makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Mana mungkin doanya diterima. Ini penjabaran dari kata Allah thayyib. Baik. Kalau ada di antara yang kita makan haram, namanya ghairu thayyib. Ada minuman yang haram lizatihi, zatnya, atau haram cara memperolehnya. Itu tidak baik. Padahal Allah baik. Ilustrasi hubungan antara baiknya kita dan baiknya Allah, seorang laki-laki yang berdoa kayak apapun doanya, tapi yang dimakan, yang dipakai, yang diminum,
semuanya dengan cara haram, maka Nabi menyampaikan, fa'anna yustajab. Fa'anna yustajab pertanyaan, tetapi maknanya takrir, statement. Apa isinya? Tidak akan diijabah. Kenapa? Dua hal yang bertentangan. Apa itu? Dia minta kepada Allah, Allah thayyib. Sementara dia yang meminta tidak thayyib. Thayyib dimaksud bukan cuma dalam konteks konsumsi, tapi amalan. Dan amalan-amalan dimaksud berserta barang yang dikonsumsi itu thayyib kalau dia beriman. Maka akarnya adalah iman yang dimaksud dengan thayyib. Pertama iman. Dengan iman berarti dia terikat dengan aturan-aturan perintah dan larangan. Aturan-aturan perintah dan larangan berkaitan dengan pertama hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ada kategori thayyib, ada tidak. Minuman, ada kategori thayyib, ada kategori tidak. Nah, kalau ada yang thayyib semua, nah itu pasti diijabah. Tapi kalau yang ada yang tidak thayyib, Allah, Nabi menyatakan, bagaimana ditanya? Bagaimana diijabah? Ya, mudah-mudahan ya semua ini menjadi pelajaran bagi kita. Silahkan, ada tanya boleh. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Ya, selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau berkomentar, dipersilakan. Bu Rois. Bu Rois ini thayyibah tadi. Baik, kita tunggu. Iya. Iya. Ustadz mau bertanya, Ustadz. Oh, baik. Iya. Tadi Ustadz menjelaskan tentang asal kata dari itako ya. Iya, iya. Iutako ada tambahan alif dan tak menunjukkan kesungguhan. Iya. Terus dikaitkan dengan kaidah usul fikih ya. Iya. Itu kaidah usul fikih saya ketinggalan, belum dicatat. Mohon dijelaskan, diulang. Kaidah usul fikih yang tadi itu ya. Iya. Oh iya. Al-amru. Al-amru bisyi'i. Iya. Nahyun an-diddihi. Al-amru bisyai'i. Iya. Nahyun an-diddi. Diddihi. Oh, larangan ya? Yang melarang. Lawan ya? Lawan. Perintah sholat berarti melarang tidak sholat. Lawannya kan tidak sholat. Perintah takwa berarti melarang maksiat. Gitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ayo. Bu Mira, ada yang mau disampaikan? Ya Ustadz. Pas berarti depan. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, nampaknya tidak ada lagi yang Amin. bertanya.
Maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Hmm. Mudah-mudahan kajian pada siang kali ini menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.